Hai, ada satu pertanyaan datang kepada saya dari seorang istri yang menanyakan begini. Salah nggak sih sebagai istri kalau menegur atau memberitahukan kepada suaminya yang sudah bekerja di suatu tempat, tapi suaminya ini bekerjanya begitu komit, begitu rajin, sampai lembur, bahkan lembur tidak dibayar. Dan gajinya pun kecil katanya. Nah jadi pertanyaannya bagaimana? Boleh nggak sih istri menegur, campur tangan gitu ya? Jawabnya adalah jelas boleh. Karena sebagai suami istri, kita harus selalu membicarakan segala sesuatu dan itu harus menjadi keputusan bersama. Ingat ya, kalau sudah menikah, kita nggak bisa bilang hidup saya adalah hidup saya. Nggak bisa. Suami harus berpikir hidupnya adalah untuk istri, istri pun demikian. Oleh karena itu, segala keputusan dalam hidup masing-masing, setelah berumah tangga, harus dibicarakan bersama-sama. Jadi tidak salah istri boleh berbicara. Cuma selalu saya pesankan harus baik-baik, jangan dengan emosi, dan harus punya strategi. Jangan suami baru pulang kerja lelah-lelah langsung disemprot, langsung diajak diskusi. Nggak begitu caranya. Biarin suami dulu istirahat, mandi, lalu disuguhkan makanan atau mungkin minuman favoritnya. Lalu lihat bagaimana wajahnya, suasananya nyaman, disitulah mulai bicara dan dengan nada halus. Nah, di luar itu saya pesan bicara soal pekerjaan. Memang di satu sisi ya, sebagai pekerja profesional, kalau mau sukses juga sebetulnya harus berakar di satu perusahaan. Karena orang yang tidak setia pindah-pindah tempat justru tidak akan kemana-mana. Nah, tinggal pesan saya adalah nih, coba dicari tahu yang pasti. Apakah pengorbanan suami Anda itu sia-sia atau tidak? Diperhatikan nggak sama ini bos? Apakah ini perusahaan punya masa depan nggak? Karena saya suka berpikir gini, lebih bagus kita menjadi ikan besar di kolam yang kecil atau menjadi ikan kecil di lautan yang besar. Jadi kadang-kadang itu juga satu pilihan. Apakah Anda mau menjadi seseorang yang berperan di perusahaan kecil atau tidak signifikan, tidak berarti di perusahaan yang sangat-sangat besar. Nah itu satu pilihan. Tapi ada pepatah yang mengatakan lebih bagus jadi ikan besar di kolam kecil. Jadi kesempatannya besar apabila perusahaan itu nanti maju dan berkembang, Anda bisa menjadi mungkin para direktur atau orang-orang penting lah di dalam perusahaan itu. Jadi ada pelajarannya sebetulnya adalah begini. Saya sebagai pengusaha selalu dinasehati. Kalau buka usaha itu jangan cari uang. Kalau cari uang, saya awal-awal sudah mikirinnya keuntungan terus. Kalau saya misalkan jualan bubur, saya kurang-kurangin buburnya jangan terlalu banyak, kerupuknya sedikitin, ayamnya sedikit, atau mungkin nggak usah pakai ini, nggak pakai itu. Karena pikirannya semuanya untung dulu. Saudara, berbisnis seperti itu tidak akan maju. Tetapi kita harus pikirkan kepuasan dulu customer. Dengan demikian uang akan datang dengan sendirinya. Nah ini juga berlaku kepada para pekerja. Jangan cari uang dulu. Kalau cari uang adalah kita mau cari imbalan uang sesaat sekarang ini. Tapi tidak mempertimbangkan masa yang akan datang. Bisa jadi suami Anda berkorban sekarang ini. Tetapi akan menuainya di masa yang akan datang. Coba kalau nggak percaya dipelajari. Ada yang saya dengar juga seorang direktur yang sekarang di suatu bank yang ternama. Kenapa dia bisa menjadi satu presiden direktur di bank besar itu? Karena rupanya dia berakar. Dia setia dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain. Dan akhirnya sang pemilik memperhatikan. Dan ini kuncinya. Perusahaan dimanapun, bos dimanapun selalu mau mencari anak buah yang setia. Yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan. Nah, kembali lagi saya tambahkan, apa itu kunci sukses? Sukses adalah apabila saudara siap untuk satu kesempatan yang ada. Nah, kalau suami Anda memang sudah siap menunjukkan dia punya prestasi, kesetiaan dan segala macam, lalu datang kesempatan, bosnya mungkin memperluas cabang, dia perlu ada pemimpin cabang yang terpercaya. Saya yakin dan percaya suami Anda akan menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Jadi semoga pesan saya jawabannya cukup lengkap, komprehensif untuk bisa dijadikan acuan bagi ibu yang bertanya dan juga bagi para istri yang lain di dalam menghadapi kehidupan bersama suami.
Terima kasih.